Ya, welcome back di Strategi Room. Tentu masih di tempat buat kita ngobrolin strategi dengan gaya yang santai, tapi tetap dong nendang buat apa yang jadi dibutuhkan di strategi. Dan masih bareng gue, Bro WP. Dan gue Bro Nuzli. Hari ini kita bahas topik klasik ya, tapi sering banget disepelein sama perusahaan. Ini krusial banget ya, cara bikin KPI yang benar. Betul, hari ini kita akan bahas itu karena lu lihat bro ya, gue sering banget di KPI yang kita lihat nih di beberapa perusahaan itu dibikin cuma kayak bentuknya formalitas aja. Karena kalau ngomongin KPI ini, yang penting kayak ya kelihatan aja punya KPI, tapi kelihatannya punya KPI tapi nggak nyambung sama strategi perusahaan yang sedang dijalankan seperti apa. Betul nih, ini banyak yang asal bikin, pokoknya muncul aja, pokoknya ada, KPI-nya ada nggak ada gitu, padahal semuanya lagging. Padahal tanpa leading indikator kita baru tahu masalah setelah kejadian gitu, dan nggak ada lurus dengan visi misinya, arah strategi seperti apa, pokoknya KPI gimana? Ada, lihatnya dari mana? Ya mungkin copas dari tempat lain, yang which is mereka punya budaya perusahaan yang seperti yang kita bahas di pekan lalu, budaya perusahaannya beda gitu. Nah, gimana bisa punya KPI yang ngopi kopas dengan perusahaan lain, sedangkan budayanya aja berbeda, apalagi visi misi gitu ya. Iya. Karena dalam posisi KPI ini, sebelum KPI ini dibentuk kan kita ada namanya strategi development di situ ya. Nah di strategi development ini kan kita ada bikin yang namanya strategi mapping pakai scorecard. Nah strategi mapping pakai scorecard ini nanti akan diturunkan ke KPI-nya, di mana di dalam scorecard ini nanti KPI-nya ada 4 perspektif, yaitu dari sisi finansial, kemudian dari sisi customer, dari sisi business process ya, internal business process, dan juga dari learning and growth, di mana masing-masing perspektif ini tentu akan ada inisiatif dan KPI yang akan menjadi acuan indikatornya. Jadi nanti KPI ini nggak cuma angka, tapi juga sekaligus bisa menjadi bridging atau jembatan ke eksekusinya, bro. Nah, kita bicara KPI, ini gue share ya, studi kasus. Salah satu perusahaan logistik nasional, mungkin beberapa dari kita sudah banyak yang paham ya, apalagi sekarang kalau kita belanja e-commerce gitu ya, itu pasti banyak perusahaan-perusahaan logistik yang join di sana untuk kasih jor-joran gitu ya. Yeah. Ini salah satu dari mereka itu punya targetin strateginya gimana? Percepatan layanan pengiriman. Nah kan orang ketika belanja e-commerce, gimana caranya agar barang itu cepat sampai dan kalau bisa free ongkir ya. Nah, makanya mereka breakdown nih strateginya gimana, strategi di KPI-nya gitu ya. Nah, KPI exactnya mereka itu SLA-nya kurang dari 2 hari. Makanya ketika barang itu di order atau barang itu masuk ke tempat mereka, gimana caranya agar SLA layanan itu kurang dari 2 hari udah bisa langsung dikirim. Nah, KPI activity-nya termasuk adalah jumlah rute yang dioptimasi per minggu. Agar apa? Agar efisien kan gitu ya. Kemudian berikutnya ada namanya KPI proxy, di mana adopsi sistem tracking oleh kurir ini meskipun belum berdampak langsung ke SLA, tapi jadi sinyal kuat bahwa behavior tim berubah ke arah yang benar gitu loh. Dan keren banget sih kalau udah dibuat listnya kayak gitu ya. Karena nanti KPI yang udah dibuat ini tentu akan direview ya. Biasanya juga review ini bisa kuartalan nanti. Jadi nggak perlu nunggu akhir tahun, tapi setiap kuartal direview dulu. Jadi nanti strateginya juga bisa di-adjust dengan cepat kalau ada gap, terutama pada saat menjalankan strategik inisiatif untuk mewujudkan KPI itu bisa tercapai gitu. Nah, KPI activity ini kadang-kadang atau biasanya juga sering digunakan untuk mengukur aktivitas yang sifatnya emergency nih, seperti insiden, bencana alam, dan hal-hal yang mengancam bisnis continuity sebuah perusahaan gitu. Ya, betul banget. Dan kalau ngomongin KPI, sekarang kita masuk ke segmen di mana kita akan bahas terkait dengan strategic builder gitu ya, di KPI ini, di mana di dalam strategic builder ini untuk KPI ini sebenarnya kan tadi yang sudah disebutin sama Bro Nuzli itu ada 3 gitu ya, 3 kerangka KPI.
Nah, kita akan bahas dulu ya di Strategic Builder terkait dengan 3 jenis KPI secara frameworknya seperti apa, seperti yang di mention sama Bro Nudili tadi. Yang pertama adalah ada KPI yang sifatnya eksak. Jadi angkanya itu udah pasti sebagai hasil akhir gitu ya. Misalnya nih contoh, misalnya ada revenue-nya KPI-nya berapa untuk kuartal ini misalnya gitu ya. Untuk cost-nya berapa, itu udah jelas kelihatan di situ. Rasio-rasionya ada di situ semua sebagai KPI dari sisi financial perspective. Juga mungkin KPI eksak yang lain contohnya pada saat di customer perspective adalah angka NPS score-nya berapa. Nah, itu adalah angka yang eksak di situ. Sedangkan yang kedua adalah KPI activity yang juga tadi udah di-mention sama Bro Nusli adalah jumlah aktivitas atau tindakan yang dilakukan. Jadi misalkan untuk kegiatan yang sifat emergency tadi gitu ya, itu berapa kali sudah dilakukan di sana. Dan yang ketiga adalah KPI proxy bro, di mana KPI proxy ini adalah yang sinyal awal yang relevan, tapi sebenarnya di KPI ini nggak langsung dia akan menghasilkan angkanya. Contoh tadi kayak misalnya pada saat menggunakan user engagement atau click rate ini kan nggak berdampak langsung terhadap hasilnya gitu ya. Relevan langsung, tetapi ini penting banget di sini. Jadi kita harus bisa melihat KPI ini dalam 3 jenis KPI utama. Walaupun yang sering kita lihat sehari-hari adalah yang dipakai adalah KPI eksak sebenarnya. Oke. Nah, yang terakhir nih. Tadi kita bicara tentang KPI eksak, KPI activity, dan ada KPI proxy. Nah, KPI proxy ini sering dilupain, bro. Betul. Padahal penting banget buat early warning system. Dan kita bisa tahu lebih cepat sebelum hasil akhirnya anjlok. Kita udah lihat user engagement nih. Oh, user engagementnya nurun gitu ya. Atau click rate-nya gitu. Click rate-nya kok turun gitu. Click rate rasionya turun. Ketika itu dikonversi jadi user engagement gitu kan. Oh, user beli dan sebagainya. Ya, ini kita proxy KPI ini yang sering dilupain sama perusahaan gitu. Iya, karena tadi yang gue bilang kita terjebak pada KPI yang sifatnya eksak saja, ya kan? Jadi betul, yang proxy ini kadang sering dilupakan juga. Itu penting banget sih, setuju gue Wano. Dan semua KPI tadi itu juga mestinya relate ke strategic objective tadi, bro. Pada saat kita ngomongin strategic mapping, karena nggak ada KPI yang sekedar cuma buat lucu-lucuan atau bahkan biar kelihatan sibuk, KPI-nya banyak banget kayak gitu, tapi ternyata cuma sekedar pajangan, nggak ada tuh yang nge-achieve semuanya KPI di situ, bro. Iya, tadi ya, biar kelihatan sibuk, tapi nggak produktif ya, dan nggak achievable, seperti yang kita bicarakan di episode 1 dulu, bro. Jadi kadang-kadang ketika kita bicara KPI-nya ada gitu, hanya biar kelihatan ada, tetapi dengan sebajak gitu, maksudnya jumlahnya banyak banget gitu. Jadi kelihatannya lengkap banget, tapi nggak ada satupun yang achievable, kan lucu gitu. Nah makanya nih, jadi bikin KPI itu jangan asal tembak kan gitu. Mulai dari strategi mapping, kita turunkan jadi KPI exact, KPI activity, dan KPI proxy, dan pastikan balance antara lead dan lag. Gitu. Makanya kenapa tidak ada review gitu kan, review per kuartal dan sebagainya. Kita tadi bicara tentang dari perusahaan logistik nasional tadi. Anyway, pekan depan kita insya Allah akan bahas gimana caranya mengelola risiko selama proses eksekusi strategi. Dan ini nggak kalah penting. Oke, jadi cepet banget kita ya untuk podcast bahas KPI ini. Jadi kita sekilas aja dulu. Nanti pekan depan kita akan bahas lagi yang lain terkait dengan manajemen mengelola risiko pada saat proses eksekusi, bro ya. Oke, thank you banget. Sampai ketemu lagi di Strategi Room, tempat strategi yang membahas dengan cara yang real, relevan, dan juga tentunya relate. Jangan lupa follow, share, dan komen di channel YouTube kita, Spotify, dan LinkedIn. Salam strategis. Bye. Bye.